Hai guys, ketemu lagi dengan channel saya Asnahwati ya. Semoga semua sehat ya. Yang kurang sehat semoga cepat sembuh. Ya, jadi saya sudah lama nih nggak buat channel YouTube ya, nggak buat video. Terpanggil nih karena ya banyak yang merasakan kesusahan dalam belajar akuntansi ya. Banyak mahasiswa yang nggak paham tapi malu di kelas. Maka saya ingin membuat video tentang akuntansi karena ternyata ya akuntansi itu gampang bagi yang paham konsep dasarnya. Saksikan video berikut ini ya. Nah, kita lanjut ya guys. Ya, jadi akuntansi itu apa? Ya di awal belajar tentu pengertian akuntansi. Apa itu akuntansi ya? Ada akun kan, kata-kata akun. Nah, lalu dicari apa itu akun. Ya, jadi akuntansi itu adalah ilmu dan seni. Ya, seni apa? Ada seninya ya, seni dalam mencatat, ya, kemudian mengklasifikasikan, mengelompokkan, mengikhtisarkan, dan pada akhirnya nanti melaporkan ya. Di akhir ya, melaporkan itu jadi laporan keuangan ya, berbentuk sebuah informasi yaitu laporan keuangan yang akan berguna nanti bagi pihak manajemen perusahaan, kemudian berguna bagi owner dan berguna bagi investor juga kreditor. Begitu. Jadi ada siklus akuntansi. Pada dasarnya sebetulnya ya dalam pelajari akuntansi apa aja itu kegiatan akuntansi ini secara garis besarnya ya, siklus akuntansi. Siklus itu kan perputaran ya. Jadi ini berputar terus, ini nggak dibuat berputar, bisa aja dibuat berputar kayak sirkulasi ya. Yang pertama, kumpulkan bukti transaksi. Jadi kalau nggak ada buktinya, nggak bisa dibuat jurnal ya. Setelah itu ya dibuat penjurnalan ya, jurnal, bikin jurnal. Nanti akan dipelajari bagaimana bikin jurnal. Ya kemudian setelah jurnal lalu diposting, namanya buku besar. Kemudian dari buku besar ya, buku besar ini kan dikelompokkan ya sesuai akun masing-masing ya, seperti itu. Kemudian setelah buku besar dibuat neraca saldo ya, yang dipindahkan ke sini ya, saldo-saldonya dibuat disatukan di neraca saldo. Dari neraca saldo dibuat jurnal penyesuaian ya. Jadi jurnal-jurnal ada yang perlu disesuaikan ya. Kemudian setelah itu dibuat jurnal lajur ya, jurnal lajur, neraca lajur ya, atau disebut juga dengan kertas kerja. Di sini dirangkum semuanya ya, di sini dirangkum semuanya, ada neraca saldonya ya, semua dimasukkan di sini. Nanti komponen-komponen yang masuk laporan laba rugi dan neraca ya. Kemudian terakhir barulah dibuat laporan keuangan. Jadi sebetulnya ya beginilah siklus akuntansi ya, walaupun nanti ada tambahannya, ada jurnal penutup ya, ada jurnal pembuka, tapi pada dasarnya ini proses akuntansi itu. Jadi berbeda-beda di tiap perusahaan ya. Ada yang langsung dari buku besar bisa langsung buat laporan keuangan, tetapi lebih bagusnya memang lebih rincinya dibuat neraca saldo untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Ya, ini siklus akuntansi. Tapi ya pasti merasa di awal itu kesusahannya dalam membuat jurnal ya. Yang pertama membuat jurnal. Nah, bagaimana dalam menjurnal? Menjurnal itu kan buat ya posisinya debit dulu, baru kredit. Ya, debit, kredit. Mahasiswa atau anak sekolah merasa kesusahan ya, merasa ribet karena nggak paham ya posisi akun itu, taruh di debit atau di kredit. Nah, itu konsep dasarnya, rahasianya mau saya bagikan ya. Konsep dasarnya itu adalah di persamaan akuntansi. Yuk selanjutnya ya kita pelajari persamaan akuntansi. Ya, saya hapus ini dulu ya, sebentar. Konsep dasar akuntansi ya dari persamaan. Jika paham persamaan maka akan mudah untuk selanjutnya ya. Tapi kalau tidak paham
konsep dasarnya ini maka akan terasa susah. Karena saya di awal dulu waktu kuliah juga merasa ribet ya, karena saya SLTA-nya saya sekolah kimia, jadi nggak ada sama sekali dasar ekonomi atau belajar akuntansi sama sekali ya. Ini persamaan akuntansi ya perlu dipahami, yaitu harta sama dengan ya kewajiban ditambah modal. Aduh, nggak jelas. Oh, tisunya berminyak jadinya ngelap. Apa-apa. Jelas guys. Mana apa lagi? Spidolnya lagi. Nah, ini yang jelas. Ya. Harta ini diputus saja yang tadi dulu. Nah, kewajiban ditambah modal. Ini persamaannya. Persamaan ya perlu dipahami ngapalah ya. Akun-akun ini harta, kewajiban sama modal itu ada di akun neraca ya, akun neraca atau dinamakan juga dengan akun real ya, real. Kemudian untuk memahami posisinya, nih, pahami dasarnya aja dulu, nanti baru dicari apa-apa saja komponen dari harta, apa komponen dari kewajiban, apa komponen dari modal. Kunci untuk memahami posisi debit dan kredit, ini rahasianya seperti ini ya, pahami. Jika bertambah, ingat ya, jika harta bertambah, maka posisi harta itu di debit. Ini kan aktiva ya, yang sebelah kiri ini aktiva, saya buatkan dulu. Yang sebelah kanan itu pasifa. Jadi aktiva sama dengan pasifa. Harus seimbang kiri dan kanan. Ya, makanya dibuat persamaan kan. Yang kiri harus sama dengan yang kanan jumlahnya ya. Jadi aktiva jika bertambah itu di debit. Pasifa jika bertambah itu di kredit. Ini ada kuncinya. Kalau jika bertambah berlaku untuk kebalikannya. Bagaimana kebalikannya? Kalau berkurang, tentu dia apabila harta berkurang ya, tentu dia di kredit. Kalau pasifa berkurang, tentu dia di debit. Paham sampai di sini? Pahami aja dulu ini. Jadi ini kalau saya sama mahasiswa saya suruh buat di kulit buku, dijadikan sebagai jimat atau contekan. Jadi sewaktu-waktu mudah untuk mencarinya. Ya, ini harus dihafal. Begitu. Ya, kemudian ada tambahan satu lagi untuk akun nominal. Jadi akun tuh terbagi dua, ada akun real, ada akun nominal. Apa itu akun real? Yang ada di laporan neraca, ya, laporan keuangan neraca. Akun nominal adalah akun yang berada di laporan keuangan laba rugi ya, atau laporan rugi laba. Ya, yang nominal saya masukkan di sini karena sudah hafal nih yang pertama ya. Nominal itu kan ada pendapatan dengan beban. Ya, pendapatan dikurang beban, maka dapatlah di bawahnya laba atau rugi. Di sini pendapatan sama beban. Pendapatan secara kasat mata, ya, secara awam, kalau orang awam sebelum mempelajari akuntansi, kesannya ya, pendapatan itu masuknya di debit karena menganggap setelah adanya pendapatan kan harta bertambah, tapi bukan begitu guys. Ya, ikuti saja dulu. Kebalikannya, ya, diingat, dicatat, pendapatan jika bertambah itu masuk di kredit. Di sini pendapatan. Sementara di sini beban. Ini berlaku untuk jika bertambah. Dah. Jadi ini dicatat. Nah, disimpan. Ini dasarnya. Selanjutnya akan gampang. Apa-apa yang ada di harta, ya. Apa aja ada di harta? Harta ini nanti terdiri dari harta lancar ya, atau nama lainnya aset ya, atau aktiva lancar, aktiva tetap. Yang mana aktiva lancar yaitu aktiva yang bisa dicairkan ya 1 tahun ke bawah, atau yang umurnya 1 tahun ke bawah. Ini banyak yang membuat konten ya, ada saya perhatikan di YouTube, banyak yang mengatakan di bawah 1 tahun, bukan di bawah 1 tahun ya. Lalu yang aktiva tetap dikatakan di atas 1 tahun. Lalu yang 1 tahunnya kemana? Jadi 1 tahun ke bawah pasnya bahasanya ya. Jadi kecil dan sama dengan 1 tahun itu dinamakan lancar. Kemudian besar dari 1 tahun itu dinamakan aktiva tetap. Kemudian kewajiban juga ada 2 macam. Ada kewajiban jangka pendek dan ada kewajiban jangka panjang.
Ya, yang mana yang pendek yaitu kecil dan sama dengan 1 tahun. Kemudian kewajiban jangka panjang atau utang ya, utang jangka panjang itu di atas 1 tahun. Terus ada modal di sini ya, ada akun modal. Modal nih di sini nanti ada prive ya, ingat. Untuk prive kan mengurangi modal. Modal di sisi kredit, pengecualian lagi ya. Ini kan pendapatan, pengecualian, yuk digaris bawahi. Terus prive berlaku kalau dia bertambah, bagaimana? Apakah di kredit atau di debit? Kebalikannya. Karena prive itu kan mengurangi modal ya, mengurangi modal di sini. Maka prive adalah debit. Nah, kira-kira begitu. Nanti untuk memahami ini ya, di video selanjutnya, sudah berapa menit ya? Hampir 10 menit aja ya. Kita lanjutkan di video selanjutnya, mana-mana yang termasuk ya akunnya di harta, mana yang termasuk di kewajiban, atau selanjutnya nanti kita pelajari ya soal atau kasus untuk membuat jurnal, karena saya rasa di awal itu jurnal yang paling susah, betul atau enggak? Nih mahasiswa ataupun siswa yang belajar di SMK ya, banyak saya perhatikan nih di YouTube, banyak yang mengeluh waktu belajar nggak paham dengan akuntansi, atau selama masa corona 2 tahun belajar online nggak paham ya, nggak bisa juga belajar dari buku. Mudah-mudahan dengan saya jelaskan ini rahasia, setelah saya temukan inilah konsep dasarnya. Jika paham ini, saya rasa akan paham untuk selanjutnya. Bagaimana? Setuju atau enggak? Coba ya, yang belum paham kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Ada waktu nanti saya usahakan jawab ya. Kalau enggak ada waktu ya mungkin saya belum jawab. Sabar ya guys ya. Adik-adik, anak-anak, teman-teman, ataupun yang sama sekali belum paham akuntansi, saya rasa inilah awalnya ya. Awal belajar akuntansi. Karena akuntansi itu bukan orang kuliahan saja yang harus belajar, bukan orang kantoran saja. Kita mama-mama atau bapak-bapak umumnya yang punya usaha ya, UMKM, itu harus paham akuntansi. Ya, harus ada pembukuan kan. Kalau nggak ada pembukuan, tak ada pengontrolan, nggak ada manajemennya nanti keuangan. Kita nggak tahu apakah usaha kita ini laba atau rugi. Ya, jadi kalau tahu dalam keadaan laba atau rugi, ada perbaikan untuk kedepannya guys, sehingga usaha ini bisa berkelanjutan terus, continue, itu yang diharapkan. Oke, sebetulnya saya konsentrasi saya manajemen keuangan, tapi dasarnya harus lulus akuntansi. Jadi kalau nggak lulus akuntansi, mahasiswa akan susah mempelajari manajemen keuangan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya guys. Ya, jika sudah subscribe nanti Anda bisa menonton video-video saya selanjutnya dan klik itu tanda lonceng-lonceng biar ada bunyinya, notifikasinya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.